Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mualifah. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam 5A. Di sini izin untuk menyampaikan beberapa jawaban dari pertanyaan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Yang pertama adalah, apa sih yang kita ketahui tentang Tafsir Tarbawi? Kalau secara singkatnya, mulai dari kata tafsir, yang dari kata etimologisnya itu adalah menyingkapkan atau menampakkan gitu kan. Bisa juga kalau kita persingkat atau perangkum dari kata tafsir sendiri ini ialah menjelaskan atau menyingkap atau menerangkan sesuatu yang masih samar, atau bisa dibilang sesuatu yang masih belum jelas gitu kan, atau masih tertutup kejelasannya. Nah, untuk kata tarbiyah sendiri atau tarbawi itu diambil dari bahasa Arab robba yurobbi tarbiyatan, di mana artinya adalah pendidikan yang bermakna sebagai pembimbing atau pengasuhan gitu kan. Maka untuk makna dari tafsir tarbawi sendiri atau tafsir pendidikan ini tuh dapat kita artikan sebagai tafsir yang menitik beratkan pada masalah tarbiyah atau pada masalah pendidikan gitu kan, dimana dalam penitik beratan ini itu yang dibahasnya itu dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk serta spirit Al-Quran, dimana tafsir tarbawi ini tuh istilahnya itu kayak ingin tahu sih Al-Quran itu seperti apa dalam sudut pandang pendidikan, entah itu dalam segi teoritiknya maupun dalam segi praktiknya, dimana diharapkan implementasinya itu bahwa pendidikan itu berlandasan kepada kitab suci agar bisa kita implementasikan ke dalam dasar dari suatu pendidikan seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk jawaban pertanyaan kedua, yaitu pendekatan apa aja sih yang digunakan dalam corak tafsir tarbawi. Nah, sebelum ke pendekatan apa aja, kita awal dulu nih ke terminologi kajian bahwa pendekatan itu, pendekatan artinya adalah patokan awal di mana kita akan memproses sesuatu yang ingin kita kaji. Nah, dalam pendekatan corak tafsir tarbawi sendiri ada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan retorika dan yang kedua adalah pendekatan pedagogik. Nah, untuk pendekatan retorika sendiri gitu kan, dalam ilmu komunikasi, retorika itu adalah penyampaian bagaimana sang penyampai informasi menyampaikan informasinya dengan tatanan bahasa yang baik. Nah, kalau misalkan secara fungsi retorika sendiri gitu kan, yang sudah dijelaskan oleh Aristoteles bahwa retorika sendiri itu sebagai metode menyampaikan arahan gitu kan, Dan kalau misalkan kita lihat ke cara fungsi yang lain, retorika sendiri itu mengajak mengajak komunikan untuk berpikir sama mengumpulkan pertanyaan. Nah, kalau misalkan ditanya nih, ciri-ciri kalimat retorik itu seperti apa sih? Kalau tidak saya itu ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah diajukannya itu hanya untuk memberikan penekanan. Terus yang kedua itu tidak mengharapkan jawaban. Sama yang ketiga itu seringkali berupa pertanyaan yang mana jawabannya itu sudah sangat jelas atau sudah diketahui. Dan yang terakhir itu seringkali gitu kan mudah ditemukan dalam kalimat karena posisinya sendiri dalam kalimat itu tuh terjadi setelah adanya komentar dibuat. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dalam Al-Quran, ayat apa sih yang menggunakan pendekatan retorik ini? Ada di Quran surah Ar-Rahman, di mana kalimat ini tuh diulang sebanyak 31 kali, atau yang lebih kita kenal dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini tuh merupakan contoh tafsir ayat yang menggunakan pendekatan retorik. Nah, untuk pendekatan kedua atau pendekatan pedagogik. Nah, untuk pendekatan pedagogik sendiri gitu kan, pedagogik itu tuh kalau kita artikan adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagaimana yang tertera juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu ada di dalam bab 4 ayat 1 kalau tidak salah. Nah, terus yang dimaksud dengan kompetisi pedagogik itu seperti apa sih? Nah, kompetisi pedagogik di sini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi guru atau pendidik itu kayak udah mampu nih seperti apa sih untuk mengelola pembelajaran bagi peserta didiknya seperti apa, dimana ini tuh meliputi pemahaman terhadap peserta didiknya seperti apa, terus ada perancangan perancangan uh, perancangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada dalam dirinya itu seperti apa. Nah, kalau untuk contoh ayat sendiri, kita contoh ayat yang menggunakan pendekatan pedagogik ini tuh ada di Quran surah Al-Qalaq ayat 1 sampai 5. Nah, mungkin itu untuk jawaban nomor 2 dan kita akan beralih ke jawaban nomor 3 selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawaban yang ketiga mengenai metode apa sih yang digunakan dalam tafsir tarbawi. Nah, sebelum itu untuk metode tafsir sendiri ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode Izmali. Dalam metode Izmali ini tuh bisa dibilang kalau saya bahasa gitu kan, Izmali itu kan ringkasan, global maupun penjumlahan. Dan untuk penafsiran di metode Izmali ini bisa dibilang kayak mufasir menafsirkan ayat Al-Quran itu dari awal sampai akhir tanpa adanya perbandingan. Terus yang kedua adalah metode tahlili. Dalam metode tahlili itu kayak mufasir itu memaparkan segala aspek yang terkandung serta menjelaskan juga kayak makna-makna apa sih yang ada di dalam ayat yang akan ditafsirkan. Terus yang ketiga adalah muqaram. Muqaram itu artinya kan ada komparatif atau perbandingan. Nah, di sini tuh berarti kayak mufasir membandingkan ayat Al-Quran yang ingin ditafsirkan dengan ayat lainnya atau bisa juga dibilang dengan membandingkanlah pendapat-pendapat dari ulama tafsir yang ada hubungannya dengan ayat tersebut. Terus yang keempat adalah metode maudu'i atau tematik, dimana kayak mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tujuan yang sama. Nah, untuk metode yang digunakan dalam tafsir tarbawi itu ada 2. Yang pertama adalah analitik, yang kedua adalah tematik. Untuk analitik sendiri, menafsirkan Al-Qurannya itu secara mendetail sama runtut berdasarkan dari segi yang sudah disesuaikan itu dalam pandangan atau kecenderungan maupun keinginan dari mufasir itu sendiri gitu kan. Ada ciri khusus sendiri gitu kan dalam penafsiran tematik ini. Yang pertama adalah penafsirannya itu dari berbagai aspek. Terus yang kedua itu dimana penafsirannya juga secara runtut atau berurutan gitu kan. Dan yang ketiga itu pada umumnya mufasir yang melakukan metode analitik ini selalu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan munasabah ayat tersebut seperti apa, terus menjelaskan juga asbab nuzulnya seperti apa, terus menganalisis makna mufradat yang bersangkutan di dalam ayat tersebut, sama juga menjelaskan dari potongan-potongan ayat yang ada di ayat Al-Quran yang ingin ditafsirkan. Nah, terus untuk yang kedua adalah metode tematik. Dalam tafsir tarbawi ini, metode tematik itu hampir sama dengan yang tadi, di mana mencari jawaban Al-Quran dengan cara mencari jawaban ayat Al-Quran dengan cara mencari ayat-ayat Al-Quran lain gitu yang saling berhubungan atau mempunyai tujuan yang satu, dimana setelah terkumpul semua barulah kayak membahas nih topik yang ingin ditujunya itu seperti apa lebih mendasar lagi, dimana kayak ayat-ayat tersebut yang saling berhubungan ataupun keterangan-keterangan atau ketegasan yang ada di ayat tersebut dengan konsep pendidikan yang ingin
ingin dicapai oleh mufasir tersebut. Untuk jawaban selanjutnya ialah mengenai istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah sendiri berasal dari kata Rabba yurabbi tarbiyatan, di mana maknanya itu adalah pembimbingan. Nah, dalam tarbiyah sendiri atau dalam pembimbingan itu ialah membimbing akal, membimbing jasad, membimbing jiwa seseorang dengan dia lakukannya itu secara berkelanjutan gitu kan. Nah, dalam proses tarbiyah sendiri atau dalam proses pembimbingan ini tuh menghadirkan kasih sayang, menghadirkan kenyamanan. Jadi kita yang melakukan tarbiyah itu nggak ada gitu kan rasa nggak nyaman. Terus yang kedua adalah taklim. Nah, taklim sendiri berasal dari kata alama yu'allimu taklim, di mana taklim ini adalah pengajaran. Nah, arti pengajaran sendiri itu pengajaran seperti apa? Ialah pengajaran di mana seorang pendidik mengajarkan mengenai ilmu-ilmu pendidikan, ilmu-ilmu pengetahuan maupun materi-materi yang akan diajarkan untuk peserta didiknya. Terus yang ketiga ada tadris. Nah, tadris sendiri ialah upaya yang dilakukan pendidik untuk peserta didik agar bisa membaca, menulis, mendeskripsikan, bahkan bisa menganalisis dan mendiskusikan suatu materi atau suatu bahan ajar di mana mereka itu udah tahu nih seperti apa sih bahan ajar tersebut, terus untuk mendiskusikan dengan rekan-rekannya seperti apa mereka sudah bisa ke tahap tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah ta'dib. Nah, ta'dib sendiri berasal dari kata adaba yu'adibu ta'dib, di mana artinya mendidik. Nah, kalau kita lihat ke tujuan konsep pendidikan ialah menghasilkan individu yang beradab, artinya ta'dib di sini itu mendidik peserta didik, mendidik kita agar menjadi individu atau menjadi manusia yang mempunyai adab. Yang terakhir adalah tazkiyah. Nah, untuk tazkiyah sendiri berasal dari kata zaki tazkiyah. Nah, di mana kata tazkiyah ini tuh artinya mensucikan gitu, atau pembersih. Kalau misalkan kita lihat atau artikan secara singkatnya, bisa dibilang tazkiyah ini tuh mensucikan diri kita atau mensucikan diri manusia dari hal-hal yang berbau syirik atau dari kesyirikan. Namun kalau misalkan kita melihat tazkiyah dari persepsi atau arti dari Rasul gitu, arti para Rasul mengatakan bahwa tazkiyah ini tuh mengajarkan manusia akan suatu hal di mana jika sesuatu itu kita jalani maka akan melahirkan atau menghasilkan jiwa kita yang tersucikan. Nah, oke, untuk yang terakhir sendiri, untuk pertanyaan terakhir, dalam langkah-langkah menafsirkan perumusan terkait pendidikan Islam, biasanya kita harus cari tahu dulu nih, judul apa sih atau tema apa yang ingin kita kaji, atau tema apa yang ayat apa yang ingin kita tafsirkan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu mengenai ayat yang berhubungan dengan pendidikan Islam, artinya kita harus tahu dulu nih judul apa sih yang enak untuk penafsiran ayat tersebut. Lalu kalau kita udah tahu, baru kita lihat dulu pendekatan apa yang bagus untuk hal yang akan kita kaji ini. Jika memang kita udah tahu pendekatannya seperti apa, baru kita cari juga metode yang tepat itu metode apa sih yang digunakan, entah itu metode analitik, metode tematik, metode tafsir yang lainnya bisa kita kaji terlebih dahulu gitu, mana yang lebih cocok untuk bahan kajian kita. Nah, ketika misalnya kita udah tahu temanya seperti apa, terus metodenya seperti apa, barulah kita cari bahan atau kita cari ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pendidikan Islam itu seperti apa, ataupun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama. Jika misalnya kita udah tahu, kita sudah mengumpulkan juga bahannya, biasanya kita kayak cari tahu nih makna globalnya seperti apa dari ayat-ayat tersebut, terus makna mufradatnya seperti apa, asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut seperti apa. Ketika misalnya kita sudah tahu semuanya, kita juga bisa kayak membandingkan pendapat dari para mufasir atau pendapat dari tokoh-tokoh ulama. Karena kan tidak jarang bahwa satu ayat Al-Quran ini banyak sekali pendapat dari para tokoh di bidang tafsir Al-Quran. Nah, jika semuanya sudah
terrealisasikan, kan semuanya sudah kita lakukan, barulah kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pendidikan Islam ini yang sudah kita kaji itu seperti apa. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.